Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita masih sampai pada kaidah yang keempat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sebelumnya telah dibahas di pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa dalam memahami suatu kata atau kalimat di bahasa Arab atau bahkan di bahasa-bahasa yang lain termasuk bahasa kita, bahasa Indonesia, maka ada 3 metode untuk memahami kata tersebut. Yang pertama adalah mutabaqah, yang kedua adalah tadammun, dan yang ketiga adalah iltizam. Kita murajaah terlebih dahulu sebelum kita lanjut membahas tentang kaidah yang keempat ini. Apa yang dimaksud dengan ketiga metode memahami lafaz tadi, mutabaqah, tadammun, dan iltizam? Kita contohkan ya sebelumnya dengan misalkan contoh masalah rumah misalkan dan masjid kalau tidak salah ya. Kita contohkan dengan 2 contoh di pertemuan sebelumnya. Yang dimaksud pertemuan sebelumnya yakni sebelum Ramadan. Nah, karena ini kajian bulanan ya. Jadi ketika kita mendengar sebuah kata yaitu rumah misalkan, maka ketika kita membayangkan rumah itu secara keseluruhan, maka ini maknanya berarti kita memahami lafaz tersebut atau kata tersebut dengan makna mutabaqah. Mutabaqah itu adalah makna secara keseluruhan. Ketika misalkan seseorang berkata, saya mau beli rumah. Nah, itu berarti kita bayangkan keseluruhan dari rumah, betul tidak? Tidak kita bayangkan dia beli cuma pintunya saja, atau dia beli cuma gentengnya saja. Alamat rumah alamat sekian, dia beli cuma gentengnya saja. Tidak mungkin. Ketika misalkan kita mendengar kalimat ada seseorang beli rumah di daerah tertentu misalkan, maka itu berarti satu keseluruhan rumahnya. Ini berarti maknanya adalah mutabaqah. Maknanya berarti adalah mutabaqah. Adapun ketika seseorang misalkan berkata, rumah saya ada yang rusak, ada tukang tidak untuk benerin misalkan yakni teras misalkan, maka kita bayangkan berarti dari rumah tersebut cuma sebagiannya saja yang rusak, tidak kemudian seluruhnya. Buktinya dia masih mencari tukang untuk memperbaiki, bukan membangun dari awal, begitu ya. Maka ketika kita memahami cuma sebagiannya saja, ini berarti kita memahaminya dengan metode tadammun. Tadammun itu adalah kita memahami cuma sebagiannya saja. Kalau contoh yang lain misalkan masjid. Antum lagi di mana, Syekh? Anda lagi di Masjid An-Nafi. Maka kita bayangkan berarti satu masjid secara keseluruhan dimaksud. Oh, berarti orang ini sedang di Masjid An-Nafi. Tapi kemudian ketika misalkan seseorang berkata, Anda sedang duduk-duduk di masjid. Tidak kita bayangkan kemudian dia duduk-duduk di seluruh area masjid. Besar sekali badannya kalau dia duduk di seluruh, dia cuma duduk di sebagian area masjid, maka ini berarti makna sebagiannya saja, tadammun. Adapun makna yang ketiga atau metode yang ketiga yaitu iltizam atau talazum adalah ketika kita berpikir konsekuensi dari kata tersebut. Misalkan ketika ada orang menyebutkan sebuah kata yaitu rumah, ya ada rumah bagus di Dago misalkan, kemudian ada orang berkata berapa harganya? Siapa yang bangun? Developernya. Maka ketika kita memahami dengan pemahaman tersebut, ini berarti pemahamannya
kita sebut talazum, yaitu konsekuensi. Harga dari rumah bukan bagian dari rumah itu sendiri. Developernya yang bangun bukan bagian dari rumah itu sendiri, betul? Jadi makna konsekuensi. Rumah pasti ada harganya, rumah pasti ada yang bangun. Nah, ini berarti kita membicarakan konsekuensi. Ketika kita bicarakan masjid, kemudian kita tanya, antum kenal tidak DKM-nya? Apakah DKM-nya itu adalah bagian dari bangunan masjid itu sendiri? Bukan. Dia bukan pilarnya, dia bukan atapnya, tapi dia konsekuensi. Pasti kalau masjid, insya Allah ada takmirnya, ada DKM-nya, begitu ya. Maka ini makna talazum namanya. Nah, dalam memahami kata, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa yang lain, baik dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ayat atau hadis, ataupun perkataan yang lain, kita pasti memahaminya sesuai dengan salah satu dari ketiga makna ini. Ya, pasti memahaminya dengan salah satu dari ketiga makna ini. Sehingga itu mengapa ketika kita memahami nama dan sifat Allah, pasti kita memahaminya dengan ya salah satu dari ketiga metode ini. Contoh misalkan yang disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, contohnya misalkan ketika kita membahas tentang nama Al-Khaliq misalkan, Zat yang Maha Pencipta, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahaminya dengan metode mutabaqah, maka berarti yang terbayang oleh kita ketika kita disebutkan nama Allah Al-Khaliq, kita terbayang bahwa ini adalah nama Allah dan kita terbayang sifat yang terkandung dalam nama tersebut, itu bahwa Allah adalah zat yang Maha Menciptakan. Tapi kalau misalkan ini berarti maknanya mutabaqah ya, metode pemahamannya mutabaqah. Tapi kalau misalkan ketika kita disebut dengan nama Al-Khaliq, kita langsung berpikir tentang oh ini Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak kepikiran maknanya. Kita enggak kepikiran maknanya. Ya Allah, ya Khaliq, tapi kita enggak mentadabburi makna dari kalimat tersebut. Yang penting kita taunya Allah itu adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu adalah Allah. Maka ini berarti kita memahami cuma sebagian makna dari kata tersebut. Itu berarti apa? Tadammun. Contoh ketika orang misalkan yakni berzikir tapi cuma di lisannya saja. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma di lisannya tidak memahami maknanya. Ini berarti apa? Dia memahami cuma secara tadammun saja. Dia paham bahwa ketika dia menyebut lafaz jalalah Allah, dia paham, dia sedang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mentadabburi maknanya. Akan tetapi ketika seseorang menyebutkan berzikir misalkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, setiap menyebutkan lafaz jalalah Allah, dia kemudian memahami juga, mentadabburi juga sifat-sifatnya. Allah adalah nama Allah yang memiliki sifat yakni uluhiyah, zat yang maha diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat makna yang terkandung dalam lafaz Allah. Nah, ketika seseorang tersebut memahami maknanya dan juga sadar bahwa itu adalah nama dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti apa? Dia memahaminya secara mutabaqah, secara keseluruhan. Tapi kalau cuma sebagian, tadammun. Tapi kalau misalkan dia memikirkan secara konsekuensi, kalau Allah adalah Al-Khaliq, berarti apa? Seluruh alam semesta ciptaan, seluruh alam semesta di sekitar kita, ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berarti apa? Kita memikirkan secara talazum, konsekuensi. Siapa yang menciptakan pohon ini? Siapa yang menciptakan pegunungan ini? Siapa yang menciptakan dan mengatur dan memelihara seluruh apa yang kita lihat di alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Ini berarti kita memahaminya secara talazum. Ya, konsekuensi dari makna tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki nama Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan zat yang maha berdiri sendiri, yakni tidak bergantung kepada apapun dan siapapun selainnya. Sebaliknya, apapun dan siapapun selainnya bergantung kepada Allah, itu makna dari Al-Qayyum. Maka konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala pasti adalah zat yang maha sempurna, yang kalau zat sudah memiliki sifat Al-Hayyul Qayyum, pasti zat ini memiliki
sifat penglihatan yang sempurna, sifat pendengaran yang sempurna, sifat ilmu yang sempurna, sifat ya hikmah yang sempurna dan seterusnya. Ini berarti apa? Kita memikirkan konsekuensi, betul tidak? Sifat ilmu yang sempurna, Allah memiliki sifat ilmu yang sempurna. Itu sendiri gak ada kandungan maknanya secara langsung di Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum maknanya gak ada sifat ilmu yang sempurna, sifat hikmah yang sempurna. Sifat ilmu itu di sifat Allah, di nama Allah yang lain yaitu Al-Alim. Sifat hikmah yang sempurna ada di nama Allah yang lain yaitu Al-Hakim. Tapi ini konsekuensi. Suatu zat kalau sudah memiliki nama dan sifat Al-Hayyul Qayyum, maka pasti zat ini adalah Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, gitu ya. Ini konsekuensi. Nah sekarang penulis berkata, wa'lam anna al-lazima min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam idza sahha ay yakuna laziman fahuwa haqqun. Sekarang penulis memperluas bahasan. Tidak hanya membahas tentang nama dan sifat Allah, akan tetapi seluruh firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, seluruh ayat dan hadis. Kalau kita membaca ayat dan hadis, kemudian kita memikirkan konsekuensi dari perkataan yang ada tersebut, konsekuensi dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, jika konsekuensi tersebut adalah konsekuensi yang sahih, maka kata penulis, maka itu juga adalah sebuah kebenaran. Maka itu juga adalah sebuah kebenaran. Contoh misalkan, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, misalkan, bahkan ini kita bisa terapkan dalam masalah fikih. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Konsekuensinya apa? Ketika kita membaca kalimat tersebut, kalau ada seseorang tidak berhadas, apakah salatnya diterima oleh Allah walaupun dia tidak berwudu? Ana ulangi, kalimat hadisnya. Allah tidak menerima salat kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Taib, ini kalimatnya. Sabda Nabi Muhammad SAW. Muttafaqun alaih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan seseorang yang sholat, langsung sholat, tidak berwudu sebelumnya, karena dia tidak berhadas? Sahkah sholatnya? Sahkah sholatnya? Seseorang langsung sholat tanpa berwudu sebelumnya, karena dia tidak berhadas. Sah sholatnya atau tidak? Karena dia tidak berhadas. Ini sudah punya wudu sebelumnya. Sah sholatnya? Sah. Betul? Sah. Karena tidak berhadas. Tidak berhadas, ini berarti sudah berwudu sebelumnya. Subuh gak wudu sebelum sholat subuh barusan. Kenapa? Wudu ana masih ada sejak zuhur kemarin. Masya Allah. Antara antum semangat sekali menjaga wudu atau antum butuh ke dokter ya. Ya. Tapi para ulama biasa wudu sholat subuh, yakni sholat subuh, mengerjakan sholat subuh dengan wudu yang sama dengan wudu mereka untuk sholat maghrib. Yakni semalaman tidak batal. Ini konsekuensi dari kalimat atau dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut. Betul tidak? Ini konsekuensi yang sahih atau tidak? Menurut antum, kalau kalimat di hadis Allah tidak menerima sholat kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti kalau jika dia tidak berhadas, nggak perlu berwudu untuk kemudian sholatnya diterima oleh Allah. Betul? Kira-kira menurut antum ini konsekuensi yang sahih atau tidak? Hah? Kira-kira ya fuqaha. Gimana pendapat dan fatwa para fuqaha di sini? Konsekuensi yang sahih atau tidak? Insyaallah sahih, betul? Naam, dan itulah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau antum mau yakni mempelajari dengan lebih ilmiah begitu ya, ini dipelajari misalkan di kitab usul fikih dengan pembahasan mafhum mukhalafah. Tapi itu nanti saja.
Intinya, ini adalah konsekuensi yang sahih. Ketika kita menuju kepada ayat atau hadis, kemudian kita memikirkan konsekuensi dari ayat atau hadis tersebut. Selama konsekuensi yang kita pikirkan itu adalah konsekuensi yang sahih, maka konsekuensi tersebut, kesimpulan yang kita dapatkan tersebut juga merupakan al-haq. Ayat atau hadis, konten dari ayat atau hadis merupakan sebuah al-haq atau tidak? Al-haq. Maka demikian pula konsekuensi yang sahih dari ayat atau hadis tersebut itu juga merupakan al-haq. Ini kaidahnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya. Dan inilah yang kemudian membuat para ulama beristinbat, beristihad, memikirkan konsekuensi yang sahih dari setiap ayat atau hadis yang mereka tadabburi. Dan dari sinilah kemudian kita mendapatkan berbagai macam kesimpulan yang ada di ilmu din. Ya, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah fikih, terutama juga dalam masalah adab. Dalam masalah adab juga banyak yang didapatkan dari hasil istinbat seperti ini, memikirkan konsekuensi yang sahih dari sebuah dalil, ayat ataupun hadis. Ya, jadi ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting. Konsekuensi yang sahih dari ayat atau hadis adalah al-haq. Itu judul dari kajian kita pagi ini, betul? Wa dzalika li anna kalam Allah wa rasulihi haqqun wa lazimul haqqi haqqun. Itu karena kalamullah, firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak, dan konsekuensi yang sahih dari al-haq juga adalah al-haq. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita bisa meyakini bahwa ini adalah konsekuensi yang sahih, bukan konsekuensi yang ngawur? Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah pola pikir kita, kesimpulan kita dari ayat atau hadis adalah kesimpulan yang sahih, bukan kesimpulan yang keluar dari koridor syariat? Dari mana kita bisa mengetahuinya? Itu dipelajari di ilmu usul fikih. Keseluruhan ilmu usul fikih adalah untuk memastikan supaya kesimpulan yang kita ambil ketika kita membaca ayat atau hadis itu adalah kesimpulan yang benar. Konsekuensi yang kita pikirkan ketika kita membaca ayat atau hadis itu adalah konsekuensi yang sahih. Itu dipelajari di ilmu usul fikih. Dan itu mengapa? Banyak sekali, terutama di negeri kita di Indonesia, setiap ada pemahaman nyeleneh pasti karena ada kesalahan fatal ketika dia memahami ayat atau hadis, dan itu karena dia tidak menguasai atau bahkan tidak mengetahui ilmu usul fikih. Ya, banyak sekali yang tahu tafsiran benar atau salah cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kalimat, contoh di antara kalimat yang menunjukkan dia tidak paham usul fikih. Banyak sekali yang seperti itu karena tidak mengetahui ilmu usulul fikih. Wali anna Allah Ta'ala alimun bima yakunu laziman min kalamihi wa kalami rasulihi fayakunu muradan. Ini juga alasan kedua. Alasan kedua kenapa konsekuensi yang sahih dari ayat dan hadis juga merupakan al-haq. Alasan yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang maha mengetahui. Dia mengetahui bahwa konsekuensi yang sahih dari firman-Nya dan dari sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu pasti dipikirkan oleh manusia dan pasti dipikirkan oleh para ulama. Sehingga itu juga dimaksudkan oleh Allah dan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah maha mengetahui bahwa kalau redaksinya seperti ini dari ayat atau hadis tersebut, pasti konsekuensinya seperti ini. Nah, Allah mengetahui atau tidak? Mengetahui. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Sehingga apa? Sehingga ketika kemudian kita memikirkan ini konsekuensi sahih dari ayat atau hadis ini, maka kita yakin bahwa ini juga merupakan dikehendaki oleh Allah. Makna yang juga dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah konsekuensi yang sahih dari ayat atau hadis tersebut bisa kita nisbatkan juga kepada syariat. Ini juga merupakan hukum syariat.
Seperti tadi, ketika seseorang itu tidak berhadas, maka ya sudah, dia bisa langsung sholat walaupun tidak berwudu terlebih dahulu, karena dia tidak berhadas. Itu berarti apa? Sebelumnya sudah punya wudu dari sholat sebelumnya. Ya, maka kita simpulkan bahwa kesimpulan ini bisa kita nisbatkan juga kepada syariat. Ini juga bagian dari hukum syariat, bagian dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang dikehendaki, dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal lazimu min qauli ahadin siwa qaulillahi wa rasulihi falahu thalathu halat. Sekarang bagaimana kalau kita menuju pada perkataan selain perkataan Allah dan Rasulnya? Ya, kalau kita menuju kepada perkataan selain perkataan Allah dan Rasulnya, maka ada 3 kemungkinan. Al-ula ayuzkaru lil qail wa yaltazima bihi mithla ayyakul man yanfi sifati al-fi'liyah liman yuthbituha. Baik. Sebelum lanjut, kita harus pahami dulu bahwa setiap konsekuensi yang sahih dari sebuah perkataan, maka itu juga berarti apa? Berarti satu paket. Walaupun perkataan tersebut bukan firman Allah atau sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, perkataan manusia biasa. Perkataan manusia biasa. Ketika kita misalkan menerapkan ilmu usul fiqh, kita terapkan pada perkataan tersebut, nah, perkataan biasa. Tidak masalah, ilmu usul fiqh juga diterapkan pada perkataan biasa. Itu mengapa undang-undang di Saudi itu menggunakan ilmu usul fiqh untuk menganalisa perkataan manusia. Saksi misalkan, atau terdakwa misalkan, tersangka misalkan. Perkataannya dianalisa dengan menggunakan qawaid usul fiqh, kaidah-kaidah usul fiqh. Bahkan mereka tidak punya undang-undang khusus. Tidak tahu kalau sekarang, tapi ya kata dosen Ana diceritakan oleh salah satu mahasiswa dari Saudi ya, bahwa qadhi di Saudi Arabia di sebelahnya pasti memegang kitab Kasyaful Qina. Kasyaful Qina itu bukan satu kitab tapi berjilid-jilid ya. Kasyaful Qina. Setiap ada masalah cari di kitab fikih Kasyaful Qina. Oh, ini hukumnya untuk antum. Kasyaful Qina adalah kitab di mazhab Hambali. Ya. Jadi tidak ada pasal secara pasal secara khusus begitu ya, tapi langsung antum tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di kitab Kasyaful Qina, jilid sekian, halaman sekian, ini hukumannya. Ya, ini. Dan untuk menganalisa perkataan orang, perkataan saksi atau tersangka atau yang lainnya, maka atau pengacara dan selainnya, maka menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. Jadi kaidah usul fikih juga bisa digunakan untuk perkataan selain firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita menganalisa konsekuensi yang sahih dari perkataan seseorang, apakah konsekuensi yang sahih tersebut boleh kita nisbatkan kepada orang itu juga atau tidak? Apa yang dimaksud dinisbatkan? Maksudnya adalah kita mengatakan antum berarti begini juga begitu. Ya, misalkan contoh yang mudah, misalkan, kita langsung kepada contoh yang disebutkan oleh penulis. Ini contoh yang mudah. Misalkan orang yang menafikan sifat fi'liyah dari Allah, ini berarti apa? Orang yang mengalami kesalahan dalam masalah nama dan sifat Allah. Dia berkata kepada orang yang akidahnya lurus, yalzamu min itsbatika as-sifatil fi'liyah lillahi azza wa jalla ayyakuna min af'alihi ma huwa hadits. Orang yang menafikan sifat Allah berkata kepada orang yang akidahnya lurus, yang menetapkan sifat fi'liyah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat yang berupa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman. Nah, maka sebagian orang ada yang menafikan sifat kalamullah. Berkata bahwa Allah itu memiliki kemampuan untuk berfirman, tetapi tidak kemudian firman Allah itu terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Tidak terjadi ketika Nabi Musa AS ke Bukit Tursina. Tidak terjadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan wahyunya ke Nabi Isa AS dan para nabi dan rasul yang lain.
Orang yang mengalami kesalahan dalam masalah ini, mereka berkata, Allah memiliki sifat kalam, tapi kalamullah tidak hadis. Tidak hadis itu maksudnya apa? Yakni seluruh kalamullah itu adalah suatu yang qadim, di zaman azali. Zaman azali. Tidak boleh kita katakan ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah ke Bukit Tur Sina, kemudian Allah berfirman pada saat itu ke Nabi Musa alaihissalam. Kita ingkari hal tersebut. Ini padahal ini akidah Ahlussunnah. Kenapa demikian? Karena pikiran mereka adalah kalau kita mengatakan demikian, Allah berfirman pada saat itu berarti apa? Itu berarti ada dari perbuatan Allah yang hadis. Hadis itu apa? Baru terjadi pada saat itu. Ini bertentangan dengan sifat azali dari Allah, kata mereka. Namanya firman Allah pasti dari zaman Al-Quran sudah di zaman dahulu difirmankan, tapi baru diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW hidup. Firman Allah kepada Nabi Musa sudah dari zaman dahulu, zaman azali. Tapi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tur Sina, maka baru disampaikan kepada Nabi Musa AS. Tapi firmannya kapan difirmankan oleh Allah? Di zaman azali. Ini pemahaman orang yang mengalami kesalahan dalam masalah ini, kesalahan yang fatal. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan kepada orang yang akidahnya lurus, antum berarti kalau mengatakan bahwa Allah berfirman pada saat itu ke Nabi Musa, berarti ada firman Allah, ada perbuatan Allah yang hadis. Dan tidak mungkin, kata mereka, tidak mungkin Allah memiliki sifat yang hadis. Semua sifat Allah itu qadim, kata mereka. Berarti antum menisbatkan ada sesuatu yang hadis kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul mutsbit, maka orang yang akidahnya lurus tersebut berkata, "Na'am, wa ana altazimu bidzaka fa inna Allah ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yurid wa la nafada li aqwalihi wa af'alihi." Na'am. Ana meyakini akidah tersebut. Meyakini konsekuensi tersebut. Kalau antum, kata orang yang menafikan sifat kepada orang yang akidahnya lurus, antum berarti mengatakan bahwa Allah itu atau perbuatan Allah itu ada yang hadis. Kemudian dikatakan oleh orang yang akidahnya lurus, "Na'am, Anda mengatakan itu." Ya. Maka itu berarti apa? Ketika orang ini sudah dikonfrontir seperti itu, kemudian dia mengiyakan konsekuensi yang sahih tersebut, maka baru bisa kita nisbatkan konsekuensi yang sahih tersebut kepada orang ini. Contoh yang lebih gampang, mungkin contoh sehari-hari. Contoh sehari-hari. Misalkan, ada salah satu dari santri Wisma. Di Wisma ada 20 orang. Kemudian ada salah satu santri Wisma baru saja keluar dari ruang makan, mengatakan, "Masya Allah, ana baru saja mau makan, makan makanan. Ana habiskan makanan semuanya di ruang makan." Kemudian ada orang yang kemudian datang. Kemudian dia berkata, "Berarti antum juga makan ikan yang ana simpan di rak atas." Begitu ya. Itu punya ana. Antum makan itu juga. Kalau dia mengatakan na'am, maka baru bisa kita nisbatkan perbuatan tersebut kepada orang tersebut. Ketika sudah dikonfrontir kemudian dia menyetujui, baru bisa kita nisbatkan konsekuensi dari perkataan. Dia cuma berkata, "Ana sudah makan seluruh makanan yang ada di ruang makan." Nah, ketika kemudian konsekuensinya apa? Berarti ana nyimpan ikan di rak atas. Ana ragu-ragu apakah dia sampai ke rak atas memeriksa seluruh rak. Kalau kemudian dikonfrontir kemudian dia bilang na'am, ya sudah, berarti kita nisbatkan perbuatan tersebut kepada dia. Kalau dikonfrontir tapi kemudian dia ternyata tidak berkata tidak, ana tidak tahu bahwa ada makanan di situ. Coba ana tahu, ana makan juga. Gitu ya. Kelaparan ya. Salah satu santri ini misalkan. Ketika dikonfrontir kemudian dia berkata tidak, maka ya sudah. Perbuatan tersebut tidak boleh dinisbatkan kepada dia. Sekarang kemungkinan yang ketiga, bagaimana kalau orang tersebut belum dikonfrontir, tapi faktanya adalah ikan habis. Dia berkata, "Anda sudah makan seluruh makanan di ruang makan." Tidak boleh kita menyimpulkan langsung dialah yang memakan ikan di rak atas. Tidak boleh sebelum dikonfrontir. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut memang tidak tahu bahwa ada ikan di rak atas, ternyata yang makan adalah santri yang lain. Ini
ringkasan dari apa yang akan disebutkan oleh Syekh Utsaimin di kitab ini. Ya, ini contoh yang lebih mudah mungkin. Jadi sekarang kita baru menuju contoh yang berada di contoh yang pertama, yaitu apa? Ketika dikonfrontir, ketika di cross check, kemudian dia berkata na'am, ya sudah, kita bisa nisbatkan perkataan tersebut kepada orang tersebut. Dan ini akidah Ahlussunnah tadi kita balik, itu adalah akidah Ahlussunnah. Sekarang kita bayangkan, ketika terjadi kejadian-kejadian di hari ini, ya, itu berarti siapa yang menetapkan? Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menetapkan seluruh kejadian kita dapat rezeki hari ini. Siapa yang berikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dan membagi-bagikan rezeki, menurunkan hujan, mengatur, memelihara alam semesta. Itu berarti apa? Perbuatan Allah kapan? Sekarang. Ahlussunnah tidak masalah dengan hal tersebut. Adapun orang-orang yang menyimpang, mereka berkata, itu sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali. Allah sekarang tidak melakukan apa-apa. Nah, ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Itu mengapa? Kaidahnya, prinsipnya Ahlussunnah adalah sifat Allah itu adalah qadimatun nau' haditsatul ahad. Qadimatun nau' haditsatul ahad. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah memiliki sifat kalam sudah sejak zaman dahulu. Dan Allah maha mampu untuk berfirman kapanpun Allah mau, kapanpun Allah berkehendak. Sama seperti kita. Kita sudah bisa berbicara sejak kapan? Sejak balita. Betul? Sudah punya kemampuan untuk berbicara sejak balita. Dan kemampuan berbicara tersebut kita miliki sampai sekarang. Dan kita, alhamdulillah, kalau kita mau berbicara, kita berbicara sekarang. Kalau kita nggak mau, ya sudah, kita nggak mau. Betul tidak? Nah, itu namanya. Sifat ini sudah kita miliki sejak dulu. Dan sekarang pun, kita juga memiliki sifat ini. Betul? Nah, seperti itu ilustrasinya. Apalagi ini kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menyimpang tadi berkata, Allah memiliki kemampuan untuk berfirman, tapi sekarang Allah tidak berfirman lagi. Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW tidak berfirman lagi. Di zaman Nabi Musa tidak berfirman lagi. Firman Allah itu di semuanya zaman azali. Tidak hanya firman Allah, tapi juga menetapkan rizki. Allah tidak menetapkan rizki hari ini. Allah tidak mengatur alam semesta hari ini. Allah tidak. Terus antum sifati Allah dengan yakni tidak melakukan apa-apa hari ini berarti. Ini pemahaman yang salah. Taib. Kama qala ta'ala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya laut itu menjadi tinta terhadap kalimat-kalimat Rabbku, maka habislah laut tersebut sebelum kalimat-kalimat Rabbku habis. Walaupun kita datangkan laut yang semisalnya. Jadi firman Allah itu akan yakni banyak sekali, tidak mungkin habis. Walaupun tinta dari laut sekalipun. Wa qala walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kalau seandainya pohon-pohon di bumi itu menjadi pena dan lautan menjadi tinta, kemudian diganti 7 lautan setelahnya, maka kalimat Allah tidak akan habis. Dan sungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Ini menunjukkan apa? Firman Allah tidak terbatas. Yakni Allah maha berfirman, Allah akan berfirman kapanpun yang Allah kehendaki. Wa hudutsu ahadi fi'lihi ta'ala la yastalzimu naqsan fi haqqihi. Adanya perbuatan Allah yang baru terjadi seperti yang tadi kita jelaskan, hari ini, besok, kemarin dan seterusnya, ya. Itu tidak kemudian mengkonsekuensikan adanya kekurangan dan kecacatan kepada Allah. Bahkan itu justru adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berfirman, Allah akan berfirman kapanpun yang Allah kehendaki. Allah akan berikan rezeki kapanpun yang Allah kehendaki. Allah akan turunkan hujan kapanpun yang Allah kehendaki. Betul tidak? Ini kan yang kita pahami selama ini. Betul? Berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang yang akidahnya ya salah tadi. Sekarang kondisi yang kedua, ketika dikonfrontir, kemudian ternyata dia mengingkari. Enggak boleh kita nisbatkan. Antum yang makan ikan tadi di rak atas di ruang makan. Oh bukan ana. Gitu. Walaupun perkataan ana makan seluruh makanan, tapi maksud ana yang ada di meja, tapi yang di rak atas bukan ana yang makan. Ketika sudah menafikan, kita enggak boleh menisbatkan perbuatan tersebut kepada orang itu. Ayuzkara lahu wa yamna'at talazum bainahu wa baina qawli.
Ketika disebutkan konsekuensi yang sahih tersebut, kemudian dia menafikan, dia menolak adanya konsekuensi antara perkataan dia dengan hal tersebut. Misal, ayyakula nafi lisifat liman yuthbituha yalzamu min itsbatika ayyakuna Allah Ta'ala musyabihan lil khalqi fi sifatihi. Misal, orang yang menafikan sifat berkata kepada orang yang menetapkan sifat, orang yang akidahnya lurus, kalau antum menetapkan sifat Allah, maka antum sama saja menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian orang yang menetapkan sifat tadi, orang yang akidahnya lurus tadi berkata, la yalzamu dzalik. Itu bukan konsekuensi dari perkataan ana. Li'anna sifatil sifatil khaliqi mudhafatun ilaihi lam tuzkar mutlaqatan hatta yumkina ma'al jamta bihi. Itu bukan konsekuensi dari perkataan anak, karena sifat al-khaliq, sifat Allah Subhanahu wa taala itu dinisbatkan kepadanya, dinisbatkan kepada Allah, tidak disebutkan secara mutlak sehingga tidak ada penyerupaan di sini. Ketika Anda berkata Allah memiliki pendengaran, sifat pendengaran Allah, Anda tidak mengatakan pendengaran titik, tapi Anda mengatakan ini sifat pendengaran Allah, dinisbatkan kepada Allah. Itu berarti apa? Maha sempurna. Berbeda dengan sifat pendengaran makhluk, sifat pendengaran manusia, sifat pendengaran kambing, sifat pendengaran binatang yang lain. Binatang juga memiliki sifat pendengaran. Kambing juga bisa mendengar. Mohon maaf, monyet juga bisa mendengar. Manusia juga bisa mendengar. Ketika Anda sama-sama berkata, kambing bisa mendengar, antum bisa mendengar. Apakah kemudian konsekuensinya Anda sedang menyamakan antum dengan kambing? Tidak demikian, betul tidak? Itu kalau di antara kalimat antara makhluk, bagaimana dengan kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala? Anda tidak sedang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, ketika dikonfrontir kemudian dia menafikan, dia menolak adanya konsekuensi itu, enggak boleh perkataan ini dinisbatkan kepada orang tersebut. Ya. Wa ala hadza fatakunu mukhtassatan bihi la'iqatan bihi kama annaka ayyuhan nafi lis-sifati tuthbitu lillahi ta'ala dzatan wa tamna'u ay yakuna musyabihan lil khalqi fi dzatihi fa ayyu farqin bainadz dzati was sifat. Kemudian orang yang akidahnya lurus tadi melanjutkan sebagaimana ketika Anda menyebutkan sifat Allah, maka itu khusus hanya untuk Allah, itu adalah sifat yang layak untuk kesempurnaan Allah, sebagaimana antum orang yang menafikan sifat. Antum ketika menetapkan bahwa Allah memiliki zat, ya, maka antum juga berkata zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Betul? Antum menetapkan Allah memiliki zat, antum menyebutkan zat Allah, na'am. Di saat yang sama antum tidak menyamakan antara zat Allah dengan zat makhluk. Maka apa perbedaannya antara zat dengan sifat? Itu sama-sama, yakni dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak menyamakan zat Allah dengan zat makhluk, kita juga tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa hukmul lazim fi hatainil halatain zahir, kata Syekh Utsaimin. Hukum konsekuensi dari dua kondisi ini jelas. Yakni kalau kita mendengar perkataan orang, kemudian kita konfrontir, kalau dia mengiyakan, ya sudah kita nisbatkan. Berarti antum meyakini konsekuensi ini. Kalau dia menolak, ya sudah berarti kita tidak menisbatkan. Berarti antum menolak konsekuensi ini. Sekarang kondisi yang ketiga. Al-halu tsalitsa ayyakuna lazimu maskutan anhu fala yuzkaru biltizamin wala man'in fa hukmuhu fi hadhil hal alla yunsaba ila al-qa'il li'annahu yuhtamalu law dhukira lahu an yaltazima bihi aw yamna at-talazum wa yuhtamalu law dhukira lahu fatabayyana lahu luzumuhu wa butlanuhu ay yarji' an qawlihi li anna fasad al-lazim yadullu ala fasadil malzum. Baik. Pembahasan ini ya Mas saya, ini pembahasan yang paling susah di kitab ini. Jadi kedepannya insyaallah jauh lebih mudah dari pembahasan ini. Ana ringkas ya maknanya. Jadi misalkan ketika kita tidak sempat mengkonfrontir konsekuensi tersebut terhadap orang yang mengatakannya, maka tidak boleh kita nisbatkan konsekuensi tersebut kepada orang itu. Tidak boleh kita meyakini bahwa orang itu juga meyakini konsekuensi ini. Enggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi kalau konsekuensi tersebut disebutkan kepada dia, bisa jadi dia mengiyakan atau bisa jadi dia menolak. Kenapa dia menolak? Karena bisa jadi dia baru sadar bahwa konsekuensi dari perkataan tersebut adalah ini. Dia baru sadar, oh ini bukan yang Anda maksudkan. Contoh yang tadi.
Ketika ada orang baru keluar dari ruang makan, Anda berkata, Masya Allah, Alhamdulillah, Anda baru saja makan seluruh makanan di ruang makan. Dia berkata apa? Seluruh. Betul? Kemudian ada orang nanya, berarti antum makan ikan Anda juga di rak atas? Dia baru sadar bahwa perkataan dia terhadap kata seluruh berarti salah. Betul tidak? Oh, bukan itu. Anda nggak mau makan ikan antum yang ada di rak atas. Jadi maksudnya, bisa jadi dia tidak sadar bahwa pemilihan kata yang dia gunakan itu kurang tepat, betul? Sehingga kalau kita tidak sempat mengkonfrontir, nggak boleh konsekuensi ini dinisbatkan kepada dia, belum boleh. Harus kita tawakuf, nggak boleh kita langsung sembarangan menisbatkan. Itu maksud dari perkataan penulis. Kalau seandainya dia tahu bahwa konsekuensi dari perkataannya itu adalah sesuatu yang dia tidak maksudkan, bisa jadi dia akan rujuk, bisa jadi dia akan mengubah kalimat yang dia ucapkan. Wali wurudi hadzainil ihtimalain la yumkinul hukmu bi anna lazimal qawli qaulun. Karena adanya dua kemungkinan ini, ya, bisa jadi dia menerima atau bisa jadi dia menolak, maka enggak boleh kita langsung menisbatkan konsekuensi perkataan tersebut kepada orangnya. Fa in qila idza kana hadzal lazim laziman min qawlihi lazima yakuna qawlan lahu li anna dzalika huwal asl la siyama ma'a qurbit talazum. Tapi kalau masih ada orang yang protes, ini kan konsekuensi dari perkataan dia. Dia sendiri berkata, ana memakan seluruh makanan yang ada di ruang makan. Dia berkata sendiri, menggunakan kata seluruh. Berarti kita nisbatkan aja, siapa yang makan ini? Ikan di ruang makan tadi. Belum kita konfrontir orang itu, tapi kita cuma tahu berkatanya, dia makan pakai kata seluruh. Langsung aja kita katakan, dia berarti yang makan, dia pelakunya. Begitu ya. Bukankah itu konsekuensi dari perkataan dia? Dia sendiri berkata seluruh. Maka kita katakan, kata Syekh Utsaimin, hadza madfu'un. Ini tidak boleh kita terima. Tidak boleh langsung dinisbatkan. Bi annal insana basyarun. Kenapa? Karena manusia itu adalah manusia yang punya kelemahan. Walahu halat nafsiyah wa kharijiyah tujibu dzuhul anil lazim. Karena dia memiliki kondisi psikologis dan kondisi baik internal ataupun eksternal yang membuat dia ceroboh dan gegabah langsung menyebutkan kalimat tersebut, langsung menyebutkan kata seluruh tersebut. Anda mau makan seluruh makanan di ruang makan. Dia nggak ngecek seluruh rak di ruang makan, betul tidak? Tapi karena dia terlalu terburu-buru, dia langsung mengucapkan kata seluruh. Faqad yafalu aw yashu aw yanghaliku fikruhu aw yaqulul qaul fi madayiqil munadharat min ghairi tafkirin fi lawazimihi wa nahwi dzalik. Bisa jadi dia ceroboh, bisa jadi dia lupa, bisa jadi pikirannya belum jernih pada saat itu sehingga dia mengatakan suatu perkataan yang pada saat itu juga sedang dalam kondisi berdebat misalkan, sehingga tidak begitu memikirkan lafaz yang paling akurat. Dia belum memikirkan terlebih dahulu perkataannya sehingga dia nggak kepikiran konsekuensinya ke depannya. Konsekuensi dari perkataan dia nggak boleh langsung kita nisbatkan kepada orang tersebut. Dan ini sangat penting. Selesai ya, sedikit lagi insyaallah. Dan ini sangat penting ketika kita mempelajari akidah. Ketika kita mempelajari akidah seseorang atau akidah suatu beberapa orang gitu ya, maka kita harus objektif. Kita harus hati-hati mana yang memang dikatakan oleh dia atau mereka dan mana yang itu cuma konsekuensi yang kita pikirkan. Ya, jangan kemudian konsekuensi yang kita pikirkan kita nisbatkan kepada mereka juga. Ini tidak boleh sampai kita tanyakan kepada mereka, antum meyakini ini juga atau tidak? Kalau mereka mengatakan iya, baru kita katakan iya. Begitu ya. Ini sangat penting dalam masalah akidah, studi akidah. Misalkan ketika kita mempelajari apa akidah yang sebenarnya dari misalkan Al-Ghazali rahimahullah, misalkan. Al-Ghazali memiliki beberapa fase akidah. Awalnya ke sini, awalnya ke situ, sehingga kemudian alhamdulillah di akhir hidupnya disebutkan bahwa beliau rujuk. Tidak lagi menggunakan akal untuk membahas akidah, tapi menggunakan dalil, ayat dan hadis. Bahkan disebutkan di akhir hayat beliau memeluk Sahih Bukhari. Ketika kita mempelajari akidahnya Ghazali, kita harus objektif mana kalimat yang memang diucapkan oleh Al-Ghazali dan diucapkannya pada saat di periode mana? Periode awal-awal, tengah-tengah atau akhir-akhir gitu ya dari hayat, dari hidup beliau.
Dan mana yang tidak diucapkan oleh Al-Ghazali itu cuma konsekuensi dari kita aja, cuma kesimpulan dari kita aja. Yang cuma kesimpulan dari kita tidak boleh langsung kita nisbatkan kepada Al-Ghazali. Sampai kita mendapatkan bukti bahwa Al-Ghazali juga meyakininya di kalimat-kalimat beliau, di kitab beliau misalkan. Kalau ada langsung kita menisbatkan suatu konsekuensi perkataan ini, berarti penelitiannya tidak ilmiah. Ya, berarti kita tidak objektif, tidak ilmiah. Demikian pula ketika kita membahas kelompok yang menyimpang misalkan, maka tidak boleh kemudian kita katakan, oh, ini menyimpang semua, nggak ada kebaikan. Tidak boleh. Kita harus hati-hati. Mana dari perkataan mereka yang benar sesuai Ahlussunnah dan mana yang salah. Kita fokus pada yang salah, yang benar alhamdulillah ya sudah benar. Gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian kita khalas, salah semua. Gitu ya, tidak boleh. Itulah keilmiahan Ahlussunnah, keobjektivitasan Ahlussunnah yang telah dicontohkan oleh para ulama kita. Contohnya misalkan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, antum tahu kisah beliau? Anda sudah ceritakan belum atau tidak di majelis ini? Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, ayah beliau meninggal waktu beliau masih kecil. Ibu beliau akhirnya menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Al-Jubba'i. Sayangnya qadarullah, Al-Jubba'i ini adalah gembong Mu'tazilah. Ya, salah pilih pasangan. Al-Jubba'i adalah gembong Mu'tazilah. Sehingga apa? Abul Hasan Al-Asy'ari dididik oleh gembongnya Mu'tazilah, ulama yang Mu'tazilah. Ya, sehingga itulah akidah Al-Asy'ari selama 40 tahun awal kehidupan beliau. Di akhir-akhir dari fase pertama ini, jadi umur mendekati 40 atau 40-an sekian gitu ya, beliau banyak sekali gundah. Anda tidak puas dengan akidah Mu'tazilah. Banyak sekali kontradiksi. Akhirnya beliau rujuk dari akidah Mu'tazilah, beliau menuju akidah yang lain yang beliau rumuskan sendiri. Itulah yang kemudian dikenal dengan akidah Asy'ariyah sekarang. Tapi setelah itu muncul fase ketiga, yaitu yakni beliau rujuk dari pemahaman tersebut, kemudian beliau menulis kitab Al-Ibanah. Beliau kemudian menulis kitab Maqalatul Islamiyyin dan beberapa kitab yang lain di fase terakhir hidupnya. Di fase terakhir hidup beliau ini, akidah beliau jauh lebih lurus daripada periode sebelumnya. Walaupun tidak benar-benar 100% lurus. Ketika kita mengatakan itu, kita harus hati-hati. Mana yang benar, mana yang salah. Seperti tadi, ilmiah. Gitu ya. Tapi kita lihat. Ketika kita mempelajari Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, kita harus hati-hati. Mana perkataan beliau yang diucapkan di fase pertama beliau, ketika beliau masih Mu'tazilah. Mana perkataan beliau yang beliau ucapkan ketika di fase kedua. Dan mana ucapan beliau yang diucapkan ketika di fase yang ketiga. Ini keilmiahan Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita tidak langsung kemudian menisbatkan kesimpulan pikiran kita sendiri kepada orang tersebut, padahal orang tersebut kalau seandainya kita konfrontir, dia bakal menolak. Ini kezaliman namanya. Betul? Ini kezaliman. Kalaupun kita tidak bisa memastikan ini konsekuensi dari perkataan ini begini, tapi Anda nggak nemu untuk meng-cross check apakah ini juga diyakini. Khalas, nggak boleh menyimpulkan sendiri. Katakan saja, ini konsekuensi dari perkataan dia, dan Anda tidak bisa mengetahui apakah dia juga meyakini konsekuensi ini. Titik. Biarkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti. Itu metode penelitian di dalam ilmu syar'i, terutama dalam ilmu akidah, juga dalam masalah fikih. Dari mana kita berani menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat ini juga? Nah, kita harus hati-hati. Apakah Imam Syafi'i pernah mengucapkan itu? Atau itu cuma kesimpulan kita? Kalau cuma kesimpulan kita, harus kita cek. Apakah ini merupakan sesuatu yang diyakini juga oleh Al-Imam Syafi'i atau tidak? Kalau tidak boleh kita nisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i. Cuma kita nisbatkan kepada sesuai dengan kaidah yang Anda pelajari. Kayaknya ini adalah konsekuensi yang sahih dari perkataannya Imam Syafi'i. Tapi Anda nggak boleh berkata ini bagian dari perkataannya. Nggak boleh. Baik. Ya mas saya, ini insya Allah bagian yang paling susah dari kitab ini. Alhamdulillah telah kita lalui. Kedepannya insya Allah mudah. Ya, kedepannya akan membahas tentang nama dan sifat Allah yang insya Allah kaidah-kaidahnya jauh lebih mudah daripada kaidah ini. Demikian
yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.